Jadi ada satu keluarga yang terkenal kaya banget. Tinggalnya tuh di Bandung. Nah, saking kayanya keluarga ini, dalam satu komplek perumahan, rumahnya mereka tuh sampai ada 10 di sana. Buset. Wow. Keluarga ini kita sebut aja keluarganya Pak Bayu. Pak Bayu udah tinggal di perumahan itu tuh dari tahun 88, pas baru menikah sama istrinya, Bu Dia. Dari isi perumahan itu cuma ada 3 rumah, sampai sekarang tuh udah ada 30 lebih rumah di sana. Dan 10 rumahnya punya Pak Bayu? Iya bener Muy. Buset. Jadi ini gue mau ceritain gimana awal Pak Bayu tuh bisa sekaya yang sekarang. Oh, berarti ini mereka belum punya 10 rumah yang lu bilang tadi? Belum Bi, ini awal mula Pak Bayu bisa punya sampai 10 rumah di perumahan itu. Oke. Pak Bayu tuh kerjanya di pertambangan di Kalimantan. Jadi untuk dia pulang ke rumah juga hitungannya tuh jarang. Bu Dia pun tuh udah biasa ditinggal kerja sama Pak Bayu. Karena kalau kerja di pertambangan itu kan emang pulangnya beberapa bulan sekali. Dan pas banget setelah 2 tahun menikah, mereka tuh dikasih anak pertama. Jadi Bu Dia juga gak ngerasa terlalu kesepian kalau ditinggal sama Pak Bayu. Setelah anaknya lahir, Bu Dia tuh sering banget ngeluh ke Pak Bayu karena benar-benar gak kuat ngurusin anaknya sendirian. Ditambah setahun kemudian Bu Dia tuh hamil anak kedua. Jadi Bu Dia nyuruh Pak Bayu buat cari kerjaan lain biar bisa bantu Bu Dia ngurus anak-anaknya. Pokoknya sempetlah kejadian cekcok di rumah tangganya mereka. Pak Bayu ngerasa susah cari kerjaan di Bandung, tapi Bu Dia tuh maksa untuk Pak Bayu tuh tetap di Bandung. Sampai Bu Dia tuh ngancem Pak Bayu buat mau cerai aja kalau misalkan Pak Bayu tuh gak mau pindah ke Bandung. Akhirnya Pak Bayu mikirlah segala cara untuk bisa tetap berpenghasilan besar, tapi tetap di Bandung sama keluarganya. Nah kebetulan Pak Bayu tuh punya teman di Bandung, teman SMA-nya yang emang kaya banget. Jadi Pak Bayu dari Kalimantan nyoba ngehubungin temannya ini, namanya Pak Iwan. Dia nelfon buat minta kerjaan di Bandung. Pak Bayu bahkan bilang mau kerja jadi apa aja, saking dia tuh desperate banget. Tapi kata Pak Iwan nanti tuh bakal dikabarin lagi ke Pak Bayu. Seminggu kemudian, karena Pak Bayu juga kasihan sama istrinya, Pak Bayu resign lah dari Kalimantan. Dan dia mutusin buat pindah ke Bandung, sambil nyari-nyari kerja yang bisa ngebantu hidup mereka sekeluarga lah di sana. Tapi emang mungkin masih rezeki keluarganya Pak Bayu. Di hari dia pindah ke Bandung, dia tuh langsung ditelepon sama Pak Iwan. Pak Iwan ngasih penawaran menarik dengan penghasilan besar ke Pak Bayu. Dengar itu ditelepon, Pak Bayu tuh tertarik banget dong. Langsunglah mereka ketemu besokannya di rumahnya Pak Iwan, yang gak begitu jauh juga lah sama rumah Pak Bayu. Dan setelah mereka ngobrol panjang lebar, jadi ternyata Bi, Pak Bayu tuh ditawarin untuk ikutan pesugihan tutup garwo. Buset. Nah pesugihan tutup garwo itu tuh pesugihan yang harus ngerelain anggota keluarganya buat dijadiin tumbal. Bangsat, kayak gini lagi nih. Nah tapi ngedenger itu tuh Pak Bayu gak mau Muy. Bahkan Pak Iwan juga nawarin kalau misalkan Pak Bayu gak mau pesugihan tutup garwo, bisa coba pesugihan tukar janin. Karena Pak Iwan tuh tahu Bu Dia tuh lagi hamil anak kedua, dan pas banget belum lebih dari 7 bulan umur kandungannya. Jadi Pak Iwan pun juga kaya karena dia ikut pesugihan gitu. Bener Muy. Buset. Pesugihan yang kedua ini, apa tadi namanya? Tukar janin Bi. Tetap numbalin keluarga dong? Bener, tapi ternyata tuh beda Bi. Yang mana itu janin yang ini belum? Janin yang belum kelihatan nih wujudnya. Tetap bangsat sih. Terus. Pokoknya Pak Iwan di situ tuh bener-bener ngasih tawaran menarik ke Pak Bayu, sekalian ngehasut tipis-tipis juga. Dia bilang kayak, "Bay, lo lihat kan sekarang hidup gue gimana? Gue udah beberapa kali pakai yang tuker janin. Istri gue pun tahu, makanya dia sempat sering hamil waktu itu. Kan gak berasa juga, Bay. Kita juga belum lihat anak kita yang di kandungan." Anjing, keren banget. Keren banget nih orang. Nah, karena menurut Pak Bayu tuh gak benar, jadi Pak Bayu bilang lah ke Pak Iwan, "Wah, nanti gue kontak lo lagi deh. Gue harus mikir-mikir dulu, karena ini tuh menyangkut keluarga gue juga kan." Akhirnya sebulan berlalu, Pak Bayu tuh masih juga nih belum dapat kerja. Dan akhirnya karena dia udah nyerah, umur kandungan Bu Dia tuh makin hari juga makin gede kan. Di usia kandungannya yang udah 6 bulan, Pak Bayu akhirnya nelfon Pak Iwan. Dia setujulah buat ngelakuin pesugihan tukar janin. Tapi Bi, sebelum dia nelfon Pak Iwan, Pak Bayu udah bilang ke Bu Dia. Dan dengan perdebatan panjang juga, Bu Dia tuh juga setuju akhirnya. Wah, sakit banget nih Asli. keluarga. Karena tabungan mereka tuh ternyata juga udah 0, jadi kayak kepepet banget nih. Pak Iwan langsung ngebantuin lah si Pak Bayu di situ, dibawa ke tempat biasanya Pak Iwan ngelakuin ritual itu. Pokoknya tempatnya tuh jauh di pelosok-pelosok Bandung. Gue juga nggak dikasih tahu sih di mana sama yang ngasih tahu cerita ini.
Nah singkat cerita, gak lama Bu Dia tuh ngerasa perutnya tuh kayak kontraksi. Dan pas dicek ke dokter, bayinya udah gak ada. Wah. Hilang gitu aja loh Muibi. Hilang. Hilang. Wow. Pak Bayu langsung buru-buru lah nelfon Pak Iwan. Dan gak lama dari keguguran Bu Dia, Pak Bayu tuh bener-bener kayak dapet rezeki nomplok. Mereka gak kesusahan sama sekali. Bahkan mereka sampai beli tanah dan bangun rumah di perumahan mereka. Buset. Semenjak ngelakuin ritual itu tuh Bu Dia jadi lumayan sering hamil dan numbalin janinnya untuk pesugihan tukar janin itu. Sorry Nat, si Budia sama Pak Bayu ini punya anak belum sih? Udah satu Moy. Satu doang kan? Satu. Nah ini tuh semenjak anak kedua baru dia mulai tuh ritualnya. Oh. Setelah 25 tahun berlalu, lo berdua inget kan tadi gue bilang kalau misalkan Pak Bayu sama Bu Dia tuh punya satu anak, yang Iya. anak pertama itu. Oh. Nah namanya tuh Irma. Dan dia tuh sekarang umurnya udah 26 atau sampai 27 tahunan lah. Iya, iya. Nah di situ tuh Bu Dia yang udah semakin tua udah nggak bisa hamil lagi. Jadi mau nggak mau pesugihan mereka tuh berhenti. Tapi karena mereka berdua juga nggak mau jatuh miskin, akhirnya Pak Bayu sama Bu Dia tuh muter otak. Cuma kalau jadiin Irma jadi kayak Bu Dia dulu, mereka kasihan kalau Irma tuh harus hamil dan keguguran terus. Jadi mereka kepikiran saran dari Pak Iwan 25 tahun lalu untuk ikut pesugihan tutup garwo. Tapi dengan cara Irma tuh harus menikah dulu dan numbalin suaminya nanti. Oh. Bu Dia sama Pak Bayu tuh ngejelasin lah dari awal gimana cara mereka jadi kayak sekarang ekonominya, dan gak menutup kemungkinan bisa jatuh miskin kalau si Irma ini gak ngelanjutin apa yang mereka lakuin kemarin. Berarti kayak ini ritual udah nyangkut gitu ya Nat? Udah nyangkut Muy, karena mereka tuh juga gak mau susah. Jadi udah kebiasa hidup enak selama 25 tahun. Nah ngedenger itu si Irma tuh gak mau. Jadi Irma juga bener-bener nurut lah sama orang tuanya buat ngikutin pesugihan sesuai dengan saran mereka. Yang mana sih pesugihan tutup garwo itu? Benar Bi. Jadi Irma mau untuk dia nikah sama siapapun itu buat nantinya jadi tumbal. Betul. Oke. Ini emang agak jahat sih ya Moebi. Cuma beneran dilakuin lah akhirnya sama Irma. Karena Irma ini juga cantik dan terawat dari kecil, jadi dia semakin mudah lah narik lawan jenis buat suka sama dia. Akhirnya Irma nikah nih sama laki-laki yang kita sebut aja namanya Ahmad. Ahmad tuh tergila-gila banget sama Irma. Padahal mereka tuh cuma pacaran 2 bulan sampai akhirnya menikah sama Irma. Dan karena niat awalnya udah kayak gitu, Irma tuh tahu untuk gak cinta-cinta amat sama Ahmad. Mereka juga bikin pesta nikahannya sesederhana mungkin, cuma di rumah Pak Bayu, dan tamu undangan cuma keluarga doang. 3 bulan mereka menikah, Pak Bayu datanglah ke tempat awal dia ngelakuin pesugihan berdua sama Irma. Mereka yakin buat ngelakuin pesugihan tutup garwo dengan numbalin suami baru Irma, si Ahmad. Karena yang diminta cuma nyawanya Ahmad, jadi Pak Bayu sama Irma tuh nyusun strategi untuk gimana cara nyelakain Ahmad tanpa ketahuan orang-orang. Akhirnya Pak Bayu tuh nyuruh orang bayaran buat ngebunuh Ahmad dengan cara ngerusakin rem mobilnya Ahmad. Jadi remnya dibikin blong. Terus pas Ahmad berangkat kerja, singkat cerita Ahmad tuh kecelakaan tunggal di tol karena remnya blong. Akhirnya Ahmad meninggal di tempat. Nah gak lama keluarganya Pak Bayu tuh makin kaya lagi. Tapi ternyata mereka tuh gak puas Moebi sama apa yang mereka punya sekarang. Mereka akhirnya nambah lagi, pakai pesugihan kandang bubrah namanya. Nah pesugihan kandang bubrah ini tuh pesugihan yang dilakuin tanpa tumbal. Tapi jadinya setiap tahun tuh rumah Pak Bayu pasti selalu ada renovasi di salah satu rumah mereka yang ada di perumahan itu. Karena total rumah mereka kan ada 10 tuh. Pokoknya gak berhentilah pembangunannya, selalu ada setiap tahun. Karena katanya untuk maintain itu semua dan cara dapetin uang yang banyak tuh harus ngebangun bangunan terus. Dan ini juga jadi dilakuin sama keluarga Pak Bayu. Jadi bayangin deh Moebi, udah mereka pakai pesugihan janin, pesugihan tutup garwo, ditambah pesugihan kandang bubrah. Pasti mereka sekarang kaya banget gak sih? Wah gila ya. Maksudnya gue kebayang kenapa orang-orang yang ngemis di jalan dan mereka punya duit puluhan juta, emang pada dasarnya banyak banget orang-orang yang malas gitu loh. Dia udah tahu kerjaan yang enak kayak gimana, gampang dilakuinnya, dan ketimbang takut jatuh miskin, mereka mending ngelakuin itu. Iya bener. Cerita kali ini gue denger dari teman kantor gue yang kebetulan tuh orang Padang. Jadi ini cerita dari supir ojol yang pernah nganterin dia di Padang. Kita sebut aja supir ojolnya ini tuh namanya Pak Amin.
Pak Amin udah jadi supir ojol kurang lebih 5 tahun. Umurnya sendiri itu tuh udah sekitar 45 tahun. Jadi Pak Amin sehari-hari emang ngojek aja kegiatannya. Dia punya istri dan 2 anak. Tapi dua-duanya tuh anaknya ngerantau ke Jakarta. Makanya dia tuh menuhin kebutuhan istrinya dengan jadi ojek online. Biasanya tuh Pak Amin mulai berangkat sekitar jam 8 pagi. Pak Amin paling seneng banget kalau dapet pelanggan tuh anak-anak sekolah Muebi. Karena dia tuh ngerasa bisa ngobatin rasa kangennya dia sama anak-anaknya dia yang lagi ngerantau. Biasanya rutenya dia tuh muter-muter Taplau. Taplau itu tuh tepi laut. Dan biasanya selesai ngojek tuh sekitar jam 7 malam. Pokoknya gak lama selesai azan maghrib, Pak Amin tuh langsung pulang biasanya. Nah pas Pak Amin udah di jalan pulang, Pak Amin tuh lupa matiin aplikasi. Dan tiba-tiba langsung nyangkut lah orderan. Dia dapat orderan tuh ke arah Pondok. Pondok tuh daerah di Padang, kayak perkampungan Cina gitu. Akhirnya karena Pak Amin juga mikirin rezeki, jadi dia ambil kan. Ternyata pelanggannya ini tuh bapak-bapak yang mau pulang ke Hotel Aksana di Jalan Bundo Kanduang. Selama perjalanan mereka berdua tuh ngobrol-ngobrol. Dan ternyata bapak ini tuh orang Jakarta yang lagi ada urusan di Padang. Terus dia tuh lagi nginep di hotel itu. Setelah nganterin bapak itu dari Hotel Aksana, tiba-tiba tuh hujan gede banget sampai ada petir. Akhirnya Pak Amin tuh langsung parkirin motornya di bawah pohon gede di depan hotel itu. Pas lagi neduh, tiba-tiba tuh ada perempuan lari-lari ke arah bawah pohon itu juga buat neduh. Pak Amin basa-basi lah ke perempuan ini, bilang, "Mau kemana mbak?" Perempuan ini tuh nunjuk ke Hotel Aksana ini. Terus Pak Amin kan bingung. Akhirnya Pak Amin tuh bilang, "Tinggal lari aja mbak lewat samping itu langsung masuk ke lobi." Pas Pak Amin lagi ngebelakangin perempuan ini sambil nunjukin lobinya, Pak Amin tuh abis itu langsung nengok ke arah perempuan ini. Tapi tiba-tiba perempuan ini tuh udah gak ada. Jadi begitu dia ngebelakangin perempuan ini, balik lagi langsung gak ada. Nah iya Bi, benar. Wow. Kaget lah langsung si Pak Amin. Tapi Pak Amin tuh mikir, oh paling udah lari duluan kali ya, buru-buru. Akhirnya gak lama hujannya berhenti. Sekitar jam 9 malam Pak Amin lanjut pulang ke rumah. Besok paginya Pak Amin sarapan, terus dia siap-siap buat ngojek lagi. Dia berangkat jam 9 pagi. Dia mulai dari rute-rute dia kayak hari-hari biasanya. Nah pas siang-siang dia berhenti kayak di warung makan gitu, buat makan siang bareng ojol-ojol lainnya. Ada satu ojol, namanya tuh Bang Tegar. Dia nanya ke Pak Amin, "Pak, kemarin neduh ya di depan Hotel Aksana?" Terus Pak Amin bilang, "Iya, pas saya mau pulang, pas banget langsung hujan deras. Emangnya kenapa bang?" Terus Bang Tegar tuh bilang, "Tapi kok saya kayak ngelihat perempuan ya di sebelah bapak. Tapi kayak kuntilanak pak." Ngedengar itu tuh Pak Amin cuma ketawa-tawa sambil bilang, "Ya iya bang, saya kemarin pas neduh tuh juga sama perempuan. Tapi cantik kok, dia emang nginep di hotel itu." Akhirnya setelah selesai makan siang, Pak Amin lanjut narik. Sampai akhirnya dia tuh udah dapat orderan. Nah sekitar jam 9 malam, Pak Amin tuh udah dapat sekitar 10 pelanggan. Terus gak lama, Pak Amin tuh dapat orderan buat nganter makanan kayak GoFood gitu ya. Beli martabak telur dan diantarnya tuh ke Hotel Aksana lagi. Udah tuh Pak Amin nungguin di restorannya. Terus dia OTW ke hotelnya. Pas sampai di hotel ya sekitar jam 10 malam, Pak Amin nunggu di pintu keluarnya. Terus dia ngechat lah ke pelanggan yang mesen, "Mbak, saya udah di depan pintu masuk ya." Tapi gak dibalas-balas sama si mbak ini. Akhirnya Pak Amin berusaha lah ke lobi hotel. Nanya ke security, katanya boleh ditanya aja ke resepsionis atas namanya. Pak Amin nanya atas nama Dinda, kamar 302. Karena tadi Pak Amin sempet chat nanya atas nama siapa dan kamar berapa ke mbak ini. Terus abis itu tuh kata mbak resepsionisnya gak ada atas nama itu. Dan bahkan kamar 302 tuh kosong. Kaget lah Pak Amin. Akhirnya dia keluar dari lobi dan dia tuh berusaha nunggu si mbak Dinda ini di depan pintu masuk hotel. Apa jangan-jangan Dinda juga salah kasih nomor kamar kali juga ya? Nah ya bisa jadi, makanya si Pak Amin kekeh nunggu di depan pintu masuk. Iya. Sambil Pak Amin chat-chat terus sama telepon-teleponin, sampai setengah jam ditunggu lah sama Pak Amin, masih belum ada jawaban nih dari si mbak ini. Akhirnya sekitar jam 10:30 Pak Amin pengen pulang. Dan dia tuh niatnya mau naruh martabak itu tuh di lobi hotelnya aja dititipin. Tapi tiba-tiba Mbak Dinda ini tuh datang nyamperin ke Pak Amin sambil jalan pelan-pelan, terus bilang ke Pak Amin, "Pak, atas nama Dinda ya?" Akhirnya dikasih sama Pak Amin.
Dan ternyata Mbak Dinda ini tuh mbak-mbak yang kemarin neduh bareng Pak Amin di depan hotel. Pas Pak Amin udah selesai ngasih ke Mbak Dinda nanya ke Pak Amin, "Nggak takut Pak di sini?" Nanyanya tuh sambil senyum-senyum ngeledek gitu Moebi. Di sini tuh di hotel. Di hotel ini. Soalnya kan udah malam gitu loh Moe. Terus dijawab lah, "Ya namanya nyari duit Mbak, mau gimana?" Akhirnya Pak Amin siap-siap mau pulang. Pas Pak Amin ngedeket ke motornya dan Dinda balik badan ngejauh dari Pak Amin nengok belakang ke arah Dinda. Di situ Pak Amin ngeliat ada laki-laki jalan di belakang Mbak Dinda. Tapi laki-laki ini tuh jalannya pincang. Kaki sebelahnya diseret, terus berlumuran darah. Sambil gelendotan di pundaknya Mbak Dinda. Oh, jadi kayak Dinda tuh ngegendong si laki-laki ini. Iya, kayak ngegendong gitu. Wow. Terus. Nah terus Pak Amin tuh langsung cepet-cepet nyalain motor lah. Terus pulang ngebut ke rumah. Karena ya Pak Amin tuh yakin banget kalau laki-laki yang di belakang Mbak Dinda itu tuh bukan manusia. Pas sampai rumah juga Pak Amin tuh langsung cerita ke istrinya apa yang dia lihat di hotel itu. Istrinya juga bilang, mungkin karena udah malam banget Pak Amin kesana, jadinya tuh dia ngeliat yang aneh-aneh. Nah besokannya karena istrinya minta dianterin ke rumah saudaranya, jadi setelah dari situ tuh Pak Amin baru narik lagi. Sekitar jam 4 sorean lah. Pak Amin tuh muter-muter sampai udah dapat beberapa pelanggan. Terus sekitar jam 7 malam Pak Amin tuh dapat orderan lagi buat nganterin tujuannya ke Hotel Aksana itu lagi. Sebenarnya Pak Amin tuh udah gak mau ambil, tapi pas Pak Amin lihat namanya tuh Mbak Dinda lagi yang kemarin. Karena Pak Amin ngerasa Mbak Dinda tuh juga baik, jadi diambil lah sama si Pak Amin ini. Nah si Pak Amin itu juga niat pengen ngasih tahu ke Mbak Dinda tentang apa yang dilihat semalam. Oh, Pak Amin ngerasa kayak ya mungkin Mbak Dindanya juga nggak sadar gitu. Iya. Ada makhluk yang gelendotan ke dia. Iya, makanya dia tuh pengen ngasih tahu niatnya. Terus. Akhirnya diambil lah sama Pak Amin. Terus akhirnya Mbak Dinda juga udah naik ke motornya. Pas perjalanan ke hotel itu, Pak Amin mikir-mikir lagi buat ngasih tahu atau enggak. Udah sampai di hotelnya pun tuh Pak Amin belum ngasih tahu juga. Terus pas Mbak Dinda turun dan ngasih helmnya ke Pak Amin tuh akhirnya bilang, "Mbak Dinda, saya mau ngasih tahu. Jadi semalam tuh ada laki-laki di belakang Mbak Dinda. Kakinya buntung sebelah, terus ngegelantungan di pundak Mbak Dinda." Mbak Dinda ngedenger itu tuh nggak kaget. Dia cuma senyum sambil balik badan. "Yang ini Pak, kita emang lagi nyari potongan tubuh kita di hotel ini." Bangsat. Sambil senyum lebar banget ke Pak Amin. Anjing. Jadi Moebi, ternyata Hotel Aksana ini tuh dulunya Hotel Ambacang namanya. Dan hotel ini tuh terkenal banget sebagai hotel pencabut nyawa. Karena pernah nelen banyak korban jiwa pas gempa tanggal 30 September tahun 2009. Wow. Si Dinda juga setan berarti kan? Iya. Bangsat. Anjir, serem banget Muy. Tapi setelah ganti nama jadi Hotel Aksana, emang tetap angker hotel itu? Tetep jadi kata temen gue itu tuh bahkan ojol-ojol tuh dari yang sering nongkrong di depan situ sampai udah jadi pindah tongkrongan. Karena emang kalau malam jadi udah serem banget. Moibi, Iya. cerita gue kali ini datang dari pengalaman 2 orang mantan mahasiswa di salah satu kampus di Bandung beberapa tahun lalu. Namanya Ajri sama Opang. Di lingkungan pertemanannya, bisa dibilang mereka berdua ini tuh paling berani lah sama hal-hal mistis. Dan karena mereka berdua ini sadar sama keberaniannya mereka malah jadi ketagihan buat ngedatengin tempat-tempat angker di Bandung. Oke. Dan gak cuma itu, buat ngebuktiin apa yang diceritain sama orang ini bener atau enggak, mereka bahkan sampai kayak beli alat-alat sederhana gitu buat berburu hantu. Oh, kayak ini ya. Ghost apa yang content creator itu? Iya. Ya, Ghost Hunter ya Ya, kalau nggak Ghost salah. Hunter Yang ya. pakai radio gitu kan? Iya. Oh. Sampai ada satu hari si Ajri ini tuh dapat rekomendasi tempat dari temennya. Katanya ada villa 3 lantai, serba kayu, antik, dan terbengkalai. Bahkan akses masuk ke dalamnya aja tuh kayak sengaja ditutup gitu. Kalau secara lokasi mungkin sekitaran 30-45 menit lah dari wilayah Dago Atas. Di detik itu juga tuh mereka langsung tertarik dan akhirnya langsung lah pas weekend mereka ke sana. Secara flow biasanya Ajri sama Opang ini tuh butuh 1 hari sendiri buat riset lokasi. Terus besoknya langsung investigasi. Nah tapi karena Bandung di situ lagi musim hujan, makanya kayaknya kayak ribet lah kalau harus pulang pergi.
Jadi investigasi kali ini tuh bener-bener risetnya sekalian di hari H investigasi. Singkat cerita, Ajri sama Opang nih udah sampai ke titik lokasi yang dikasih. Tapi nggak tahu nih, ini titiknya kegeser apa gimana. Intinya mereka nggak nemu bangunan kayak di foto itu. Beberapa menit mereka jalan keliling dan cuma berdua di situ. Akhirnya Opang manggil Ajri. Katanya dari kejauhan tuh kelihatan kayak ada rumah kayu yang bercahaya gitu. Pelan-pelan sama mereka disamperin. Ternyata emang ada beneran nih kayak jalan setapak gitu menuju ke sana. Tapi kayak yang sengaja ditutup sama banyak tumbuhan gitu. Kayak tempat ini tuh emang sengaja mau diilangin keberadaannya gitu. Jalanannya tuh kayak lereng bukit gitu, makin lama makin naik. Dan pas makin deket sama bangunan tadi, ternyata itu tuh beneran villa yang dimaksud Moebi. Tapi yang persis di depan Ajri sama Opang tuh bagian lantai 3-nya. Dan pas nengok ke bawah, jalur buat masuk villa dari bawah itu tuh emang udah ketutup gitulah, gak bisa dilewatin. Dan karena kebetulan ada satu balkon villa yang dekat sama si Ajri nih, mereka lompatlah ke situ buat masuk. Jadi mulai investigasi ini dari lantai 3 ya. Lantai 3 tuh ternyata cuma kayak bekas hall buat pesta gitu, kayak ballroom gitu. Ruangannya luas, terus di depannya ada kayak ala-ala panggung. Terus ada meja-meja bulat di pinggiran ruangan. Nah, tapi ada yang aneh nih di situ. Villa ini tuh kalau dilihat dari kondisi lingkungannya, kan kayak udah terbengkalai gitu kan bertahun-tahun. Tapi di lantai 3 itu, Ajri sama Opang tuh ngeliat masih ada beberapa telapak kaki basah gitu. Dan ada banyak. Terus ukurannya tuh gede-gede dan gak kayak ukuran kaki manusia normal. Terus di beberapa meja bulat gitu ada beberapa piring-piring antik motif gitu, yang katanya masih ada sisaan makanan gitu di atasnya. Tapi makanannya tuh kayak beneran makanan baru gitu. Sebelum turun ke lantai bawah, si Ajri sama Opang nih sepakat akhirnya buat naro alat ghost detectornya yang namanya tuh spirit box. Dia naro di situ. Jadi spirit box ini tuh intinya kayak alat buat nangkep gelombang frekuensi suara. Intinya alat ini tuh bisa ngasih tahu keberadaan makhluk astral di sekitarnya gitu. Bahkan sampai bisa tahu apa yang makhluk halus ini pengen sampein ke mereka. Udah ditaro beberapa saat nggak ada apa-apa, sampai tiba-tiba katanya tuh langsung kedengeran ada suara anak kecil gitu ramai banget, tawa-tawa sambil lari-larian. Suaranya yang dari awalnya deket, makin lama tuh makin ngejauh. Terus kayak ada juga tuh suara langkah kaki turunin tangga. Pokoknya beberapa kata yang berhasil ditranslate si spirit box ini tuh kayak ngomong, "Mama, mama, mama ada orang," kayak gitulah. Jujur di situ Ajri tuh agak bingung gitu. Di satu sisi mereka nih akhirnya jadi makin tertarik lah buat nyari tahu. Apalagi sekarang udah dapat clue kan arah ruangan yang perlu dicek. Tapi di sisi lain, kata-kata yang ketangkep di spirit box barusan tuh bilang mama, mama, takutnya tuh beneran sosok ibu dari setan-setan anak kecil ini. Opang di situ nyoba ngeyakinin Ajri aja tuh. Makanya dia setuju buat pelan-pelan nyari sosok suara anak kecil itu di lantai 2. Spirit boxnya sengaja ditinggal masih nyala di lantai 3 biar mereka bisa tahu tuh ada kedatangan makhluk apa. Lantai 2 nih bisa dibilang semacam ruang keluarga. Di tengah ruangan ada lampu chandelier gede gitu yang masih ngegantung. Terus di tengah ruangan ada sofa-sofa yang pada kebalik gitu posisinya. Tapi secara properti dan segala macam tuh emang beneran udah rusak aja. Bahkan di beberapa sudut tembok sampai udah ketutupan sama lumut gitu. Nah tapi di lantai 2 ini Ajri sama Opang tuh keliling-keliling pakai semua alat, tapi mereka tuh nggak nangkep entitas apa-apa. Karena itu akhirnya si Opang misahin diri lah sama Ajri. Dia ngecek lantai 1 duluan, katanya sekalian buat foto-foto lah, siapa tahu nemu penampakan. Ajri di situ masih ngelilingin lantai 2 sampai akhirnya dia nemu semacam kayak mainan rumah-rumahan gitu Moebi. Kayak buat diorama-diorama di salah satu sudut ruangan. Mainan ini tuh kayak semacam jadi bentuk replika dari villa ini. Dan gak cuma itu, bahkan di dalam replika ini pun interiornya mirip sama villanya. Bahkan ada beberapa tokoh-tokoh orang yang berdiri di dalamnya. Dia nyoba lihat detail lah dari si replika ini. Nah di sini Moebi katanya pas si Ajri ini nemu titik di mana dia berdiri, di replika itu tuh udah kayak ketaro banyak banget tokoh-tokoh karakter anak kecil gitu berdiri ngelingkarin lokasinya si Ajri. Di situ Ajri bingung dong sama apa yang dia lihat. Terus tiba-tiba jelas banget kedengeran dari deket tuh kayak ada suara anak kecil ramai banget pada teriak terus bilang, "From Dailing, from Dailing."
Ini pas akhirnya si Ajri tuh nyari tahu, pakai bahasa Belanda artinya tuh penyusup. Ajri balik badan karena kaget dan ternyata bener aja Muibi. Di belakang dia udah ada berbaris ngelingkar anak-anak cowok gitu. Kulitnya putih pucat, rambutnya tuh pirang, dan dari bajunya mereka kayak baju-baju Eropa gitu. Tapi matanya tuh pada putih semua, beneran kayak nggak ada pupilnya gitu. Aduh serem. Di situ Ajri bener-bener gelagapan banget kan, karena ya ini pertama kalinya dia ngelihat dengan jelas banget ada setan depan mata dia. Ajri jalan mundur pelan-pelan saking takutnya ke arah tengah ruangan. Dan si anak-anak ini tuh pada ngikutin Ajri sambil terus gandengan, terus lari-lari gitu. Sampai pas tepat di tengah ruangan, di bawah lampu chandelier tadi, Ajri tuh ngerasa kayak nabrak sesuatu dari belakang, kayak badan orang berdiri gitu. Ajri manggil pelan di situ buat mastiin tuh, Pang, ini maneh bukan? Tapi nggak dijawab sama sekali. Jujur di situ Ajri udah mulai nggak berani buat balik badan. Apalagi ditambah pas Ajri nabrak di situ, si anak-anak setan tadi tuh langsung pada bubar gitu aja lari ke sana sini. Ajri masih berdiri anteng sampai pelan-pelan dia tuh sadar kalau ada sosok kayak noni Belanda jalan muter dari belakang dia. Jalan itu agak aneh, kayak maju mundur gitu badannya, kayak orang yang badannya ketinggian jalan gitu terus nggak seimbang. Mukanya nggak kelihatan, tapi intinya sosok ini tuh pakai dress gitu nutupin sampai kakinya dia. Dan dia kayak jalan terus muterin si lampu chandelier ini. Di detik itu juga spirit boxnya Ajri yang tadi ditaruh di lantai 3 nih bunyi kenceng banget karena berhasil nangkep gelombang suara dari si setan-setan ini. Kata-katanya tuh putus-putus, tapi intinya kalau digabung tuh jadi kurang ajar, bandel, kamu ganggu anak saya, pergi. Si Ajri langsung lari buat nyamperin Opang di lantai 1 tuh buat diajak kabur langsung. Pas sampai ke lantai 1, katanya si Ajri nih ngelihat Opang tuh cuma berdiri kaku gitu ngelihat ke arah tengah ruangan lantai 1. Dan tahu nggak apa yang mereka lihat? Jadi katanya di tengah ruangan lantai 1 itu kayak ada gorden yang gerak sendiri muterin lampu tengah. Tapi pas coba dilihat detail sama Ajri, ini tuh bukan gorden. Ini mirip sama motif dress dari sosok noni Belanda yang ada di lantai 2, Muibi. Jadi sosok noni Belanda tadi tuh dari lantai 1 ke lantai 2 kayak nembus gitu aja. Di sini Ajri makin panik dan takut. Tanpa mikir panjang dia langsung nyadarin Opang lah. Terus dia langsung narik tangannya buat buru-buru cabut dari bangunan itu. Mereka lari ke arah lantai 3 sambil kayak masih terus diliatin sama si noni Belanda tadi. Mereka lompat dari pinggiran balkon terus lari ke arah motor di parkir tadi. Di situ Ajri yakin banget kalau dia tuh ngegandeng tangan Opang. Sampai tiba-tiba tuh dari jauh ada suara manggil, Jri, tungguin aing, gila. Itu suara si Opang dan kedengeran jauh di belakang Ajri. Di situ Ajri langsung nengok ke belakang dan bener tuh ada Opang masih lari bawa beberapa alat yang tadi mereka tinggal di lantai 3. Dan lebih jauh lagi, Ajri nih bisa ngelihat dari kaca-kaca villa tadi kayak ada sosok noni Belanda tadi tuh gerak ngejar mereka gitu. Karena ternyata yang selama ini digandeng sama Ajri tuh bukan Opang, tapi anak-anak setan Belanda tadi, Muy. Di situ si Ajri langsung ngedorong anak-anak setan tadi tuh. Dia nggak peduli lah kalau misalkan anak-anak ini tuh harus sampai jatuh ke lereng bukit tadi. Di situ Ajri langsung nyamperin Opang dan terus langsung pergilah ke arah motor buat cabut. Intinya si Ajri sama Opang tuh udah gak berani lagi lah buat balik ke tempat ini lagi. Karena ya ini jadi tempat pertama kalinya mereka ngelihat setan kan. Dan kalian inget kan tadi si Opang tuh ke lantai 1 duluan buat foto-foto. Katanya juga hasil jepretan dia ini banyak yang nangkap sosok penampakan noni Belanda. Wah gila. Soalnya sih dari awal sebenarnya dia udah tahu kalau ini kan tempat angker ya. Ya sebenarnya konsekuensinya adalah kalau lo berani ke tempat angker, lo harus ketemu dan harus mempersiapkan buat ketemu setan. Iya. Mungkin dia nggak nyangka kalau setannya sebanyak itu kali ya. Iya. Karena memang kayaknya kalau belum ngelihat dengan mata kepala sendiri emang nggak akan kapok sih, Muy. Bener. Iya. Begitu ngelihat tuh baru kapok. Dan kayak yang lu bilang ini hampir sekeluarga ya. Rame banget anjir. Jadi cerita kali ini gue mau ngebahas tentang pengalaman seorang anak kecil. Dia laki-laki, namanya kita sebut aja Rizky. Waktu dia tahu kalau dia tuh ternyata dalam tanda kutip beda dari anak-anak yang lain adalah pas dia kelas 3 SD. Jadi dari lahir sampai kelas 3 SD itu dia tuh selalu wondering kayak gimana kalau misalkan dia bisa ngeliat setan atau hal gaib. Karena dari kecil tuh dia suka nonton film horor sama keluarganya. Udah ekstrim dari kecil ya. Iya.
Nah sampai akhirnya suatu hari dia tuh ngerasain hal aneh banget Muibi. Sekitar jam 9 malam pas lagi tidur, Rizky tuh ngerasa badannya tuh demam tinggi banget. Pokoknya dia kedinginan, menggigil, sampai pakai selimut berlapis-lapis. Ini pas kelas 3 SD atau sebelumnya? Pas kelas 3 SD ini Moy. Oke. Karena waktu itu kebetulan orang tuanya tuh lagi di luar kota, dan dia ditinggal sama pembantunya doang. Jadi dia tuh cuma keluar kamar, bilang ke mbaknya kalau badannya tuh demam. Akhirnya dikasih lah obat demam. Terus Rizky balik lagi ke kamarnya. Dia lanjut tidur lagi. Sampai akhirnya tiba-tiba sekitar jam 1 malam dia tuh kebangun karena denger kayak ada suara bisik-bisik gitu. Kayak pas dia diemin, suara tuh makin banyak dan makin bisik-bisik gak jelas gitu Moy. Tapi dari arah mana nggak tahu. Kayak dari sekeliling kamarnya dia. Wah anjrit. Akhirnya karena dia juga ngerasa keganggu, dia nyoba buka matanya. Dan pas dia buka matanya, Rizky tuh ngeliat di sekelilingnya dia ada pocong banyak banget muterin tempat tidurnya. Sambil mulutnya tuh kayak komat kamit bisik-bisik semua. Ih, anjing. Oh shit. Pas ngeliat itu karena Rizky juga gak bisa gerak kemana-mana, dia ngumpet lah di dalam selimutnya sambil teriak-teriak mbaknya. Tapi ya karena kalau orang ketakutan suara yang gak gede kayak biasanya, jadi mbaknya tuh juga gak dengar. Sejam sampai 2 jam dia ngumpet di balik selimut, gak lama tuh suaranya udah gak ada. Akhirnya karena dia ngantuk, ketiduran juga tuh dia di situ. Besok paginya pas dia bangun, dia tuh ngeliat di sekeliling kamarnya gak ada siapa-siapa. Terus dia langsung minta mbaknya tuh nyambungin telepon ke mama papanya. Pas diangkat, Rizky tuh histeris nyeritain kejadian semalam yang dia lihat ke orang tuanya. Terus orang tuanya tuh karena denger Rizky kayak gitu, jadi mereka nenangin Rizky sambil bilang kalau mereka bakal pulang ke rumah lebih cepat karena harusnya tuh pulangnya lusa. Makanya akhirnya pulangnya besok. Oke. Akhirnya dengan ketakutannya Rizky tuh nungguin papa mamanya banget nih buat pulang. Karena pada saat itu tuh juga weekend kan, jadi si Rizky tuh libur sekolahnya. Dari siang sampai sore Rizky nonton TV di ruang keluarga yang ada di lantai 1 rumahnya. Dia nonton, ketiduran, makan, pokoknya gitu-gitu aja kegiatannya. Sedangkan mbaknya tuh beres-beres rumah, kayak nyapu, ngepel. Nah pas lagi nonton TV sambil bengong-bengong, Rizky tuh kayak tiba-tiba pandangannya kabur. Terus tiba-tiba tuh ada di dalam mobil mama papanya. Kayak dia tuh dalam keadaan sadar Moebi, bisa ngelihat kondisi mama papanya sekarang yang lagi di dalam mobil perjalanan pulang. Anjir. Di situ Rizky kaget banget dan kayak langsung nyapa mamanya. Mama. Tapi ya mamanya tuh gak denger apa-apa sama sekali. Jadi Rizky tuh kayak cuma ngomong sendiri sampai akhirnya Rizky tuh sadar kalau mama papanya tuh gak bisa ngeliat dia di mobil itu. Nah gak lama setelah itu Rizky nyaksiin sendiri mobil yang mama papanya naikin ditabrak kenceng banget dari belakang sama truk. Terus di situ Rizky langsung hilang pandangannya dan langsung kayak ke split tiba-tiba lagi di jalan raya ngelihat mama papanya tuh terbaring berdarah-darah gitu. Pokoknya sepenglihatan Rizky di situ mama papanya tuh udah gak bernyawa gitu Moebi. Aduh kasian banget. Nah karena kaget banget Rizky tuh nafasnya gak berhenti. Jadi cepet banget dan gak lama tuh langsung switch balik lagi. Dia di depan TV sambil nonton siang-siang. Oke. Rizky yang masih kelas 3 SD di situ tuh bingung banget kan sama apa yang terjadi barusan. Di situ dia langsung nelfon mama papanya nih akhirnya. Dan alhamdulillahnya itu tuh langsung diangkat. Mama papanya gak kenapa-napa. Tapi Rizky tuh di situ bilang pulangnya nanti aja, jangan sekarang. Mereka pulang dari Bandung ke Jakarta, jadinya tuh gak pulang besok, tapi jadi lusa. Oke. Tetap kayak jadwal dia sebelumnya. Iya benar Moy. Nah selama nunggu orang tuanya pulang, Rizky tuh ngalamin banyak kejadian-kejadian aneh Moy Bi. Malamnya nih pas dia mau tidur, Rizky tuh udah matiin lampu dan lain-lain nih, bener-bener udah siap buat tidur. Tapi tiba-tiba banget dia tuh nyium ada wangi melati kenceng banget. Wangi tuh sampai bikin dia pusing. Rizky mau nyoba nanya ke mbaknya kan akhirnya. Dia mikir mbaknya tuh kayak nyemprot wangi-wangian kayaknya. Pas dia udah samperin mbaknya tuh bilang kalau nggak nyemprotin apa-apa. Bahkan mbaknya tuh juga bilang, jangan nakut-nakutin mbak dong Rizky. Akhirnya Rizky tuh balik lagi ke kamarnya. Dia naik ke lantai 2 sampai depan kamarnya. Dia mau buka pintu kamarnya nih. Pas dia buka, Rizky tuh ngeliat ada perempuan, mukanya serem, hancur banget,
lagi tiduran di kasurnya Rizky sambil ketawa-tawa. Wah, Rizky langsung lari ke bawah dan perempuan itu tuh kayak terbang ngikutin Rizky. anjrit. Anjing. Tapi tuh terbangnya tuh lebih cepat dari Rizky lari. Terus pas udah di depan Rizky, perempuan itu tuh berhenti ngebelakangin Rizky, diem gitu aja. Aduh, gue merinding banget. Di situ Rizky bingung kan. Akhirnya dia diem juga. Rizky merem berdoa pakai doa-doa yang dihafal doang. Dan gak lama perempuan itu hilang. Pas Rizky balik badan mau balik ke kamar, tiba-tiba perempuan itu ada di belakangnya Rizky dan masuk ke dalam badannya Rizky. Di situ Rizky tuh kayak langsung ngelihat masa lalunya gitu loh, Muebi. Bahkan sampai perempuan ini meninggal gimana tuh Rizky bisa ngeliat. Rizky tuh kayak jadi kebawa sedih gitu ngelihat perempuan ini meninggal. Sampai tiba-tiba sosok ini tuh keluar dari badannya Rizky. Di situ Rizky tuh bingung banget sama apa yang terjadi. Akhirnya dia balik ke kamarnya langsung berdoa, terus dia tidur. Singkat cerita nyampe nih di hari orang tuanya tuh pulang. Rizky tuh cerita langsung. Dia tuh sebenarnya bingung sama apa yang terjadi sama dia selama ini. Dan ternyata papanya tuh cerita kalau sebenarnya dulu pas masih kecil papanya tuh juga ngerasa persis apa yang dirasain Rizky. Tapi karena papanya jadi stres dan gak kuat, dia minta tolong orang pintar buat nutup mata batinnya. Nah makanya mama papanya juga dengerin apa kata Rizky waktu Rizky bilang jangan langsung pulang di hari itu. Karena papanya tuh feeling kayaknya gift ini tuh turun ke Rizky lewat papanya. Tapi setelah denger itu semua, Rizky tuh bukannya takut, tapi malah semakin penasaran sama apa yang terjadi di dirinya dia. Wah, anjrit. Dan dia mutusin untuk gak nutup mata batinnya. Gila. Gila, itu anak kecil loh, Muy. Gue ngerasa dia udah beyond banget sih. Kalau yang gue tahu ya, anak kecil tuh lebih ke arah polos. Dia lebih kayak nggak tahu sama apa yang dia lihat. Tapi ini tuh secara nggak sadar gue ngedengernya dia bener-bener sampai bisa ngelihat masa depan gitu ya. Iya. Itu menurut gue gokil banget sih. Ya gue ngerasa mungkin karena ini gift dari turun temurun, mata batinnya bisa kebuka kayak gini, yang bikin tuh si Rizky ngerasa kayak dia kuat dan mau mendalami hal ini gitu lebih. Ya nggak sih Nat? Iya benar-benar Boy. Soalnya mungkin dia penasaran juga kali ya, karena papanya kan nggak ngelanjutin. Jadi mungkin dia pengen jadi orang yang bisa kali ya. Di dalam keluarga itu gitu ya. Iya benar Bi. Tapi seinget gue, lu pernah bilang gak Nat, lo mau dibuka mata batinnya? Iya lagi bener Boy. Serius? Pengen sih gue. Menurut gue lo harus mikir 2 kali deh Nat. Karena yang gak gitu banyak orang yang ngerasa mata batinnya kebuka dan bisa ngeliat makhluk halus. Itu suatu keberuntungan buat dia. A friend to know my name. Oh, I've been trying to recall, but I can't seem to do it at all. At times, it's hard just waiting for something as far